Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luis Fernando Gea dengan NPM 2151058 dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Baik, pada malam hari ini saya akan membahas mengenai kasus pemerkosaan 12 santri perempuan di Bandung, Jawa Barat. Kronologi kasus pemerkosaan atas 12 santri di Bandung. Terdapat 12 santri perempuan menjadi korban kasus dugaan pemerkosaan seksual yang dilakukan oleh HW, yang merupakan pengampu suatu pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Santri yang menjadi korban kekerasan oleh HW ini berkisaran berada di umur 13 sampai 16 tahun, di mana beberapa di antaranya telah melahirkan bayi, bahkan salah satu di korbannya telah melahirkan 2 anak. Kasus pertama kali dilaporkan di bulan Mei yang lalu, namun baru diketahui publik ketika sidang ke-7 dengan agenda mendengar keterangan saksi di Pengadilan Negeri Bandung. Minimnya sorotan publik terhadap kasus kekerasan seksual di pesantren menyebabkan munculnya pertanyaan tentang pengawasan di lingkungan pondok pesantren yang tertutup. Padahal jika kita lihat pada data Komnas, perempuan pada periode 2015 sampai 2019, kekerasan seksual di lingkungan pesantren di posisi kedua setelah universitas. Adapun warga yang tinggal di sekitaran pesantren tersebut mengungkapkan bahwa HW sebagai pelaku maupun sebagai pengampu atas pesantren tersebut tidak melakukan sosialisasi dengan warga sekitar, di mana warga tersebut juga menyampaikan bahwa pesantren tersebut tidak terlihat ada kegiatan di tempat tersebut dan tak banyak warga yang mengetahui akan hal kekerasan seksual yang dilakukan oleh HW kepada para korban. Pada kasus ini juga terjadi eksploitasi kepada korban, baik itu secara seksual maupun para santri dieksploitasi untuk membangun bangunan pesantren. Nah, dalam kasus ini terbongkarnya akan kekejian yang dilakukan oleh HW ini diawali dengan teman tetangga salah satu korban yang beberapa bulan lalu pulang ke kampung halaman, di mana pada saat itu dia melihat korban yang berusia 16 tahun membeli alat uji kehamilan di sebuah warung. Nah, tetangga yang melihat akan hal itu langsung melaporkan kepada orang tua korban, sehingga orang tua korban tentunya segera menanyakan kepada anak mereka secara langsung, di mana anak tersebut maupun korban tersebut mengaku bahwa ia membeli tes kehamilan karena ia sudah berhubungan seksual dengan pengasuh pondok pesantren. Adapun 3 pandangan terhadap kasus pemerkosaan atas 12 santri ini. Yang pertama yaitu perspektif aliran hukum alam atau kodrat. Aliran hukum alam ini secara kita tahu bahwa dia ini bersifat universal atau umum. Nah, menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam sendiri itu dianggap lebih tinggi daripada hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Nah, dalam hukum alam atau hukum kodrat ini, adapun perspektif hukum alam itu dibagi menjadi 2 pembagian. Yang pertama adalah irasional. Irasional yaitu hukum yang berlaku universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Yang kedua ada rasional, yaitu sumber dari hukum yang universal dan abadi adalah rasio manusia, di mana hukum alam muncul dari pikiran atau rasio manusia tentang apa yang baik dan buruknya penilaian diserahkan kepada kesusilaan moral. Jika dipandang berdasarkan hukum alam atas kasus ini, maka sang pelaku akan menerima hukum yang didasarkan pada Tuhan, di mana bisa saja pelaku akan mendapat hukuman yang berasal dari hukuman yang dibuat oleh manusia dan akan dikucilkan di lingkungan setempat oleh masyarakat.
Yang kedua, ada perspektif aliran hukum positivis. Berdasarkan hukum positivis, maka sang pelaku dapat dikenakan hukuman penjara selama 20 tahun, di mana pelaku dapat dijerat dalam pasal 81 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, dan pada pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Isi dari pasal 76D yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dan di pasal 81 di ayat satunya ada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar. Dan dalam pasal 3 itu dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang dimaksud pada ayat yang pertama. Walaupun dalam pasal 81 ayat 1 hanya terancam 15 tahun penjara, tetapi pelaku dapat dikenakan dengan pasal pemberat di ayat yang ketiga, di mana pada pasal yang ketiga pelaku dikenakan sepertiga dari ancaman maksimal sehingga bisa ditambah hukumannya hingga 5 tahun penjara. Yang ketiga, ada perspektif aliran hukum sosiologis. Dalam perspektif ini, dapat diketahui bahwa sosiologi of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Pada kasus ini, hukum sosiologis tetap memandang hukum tertulis, namun dalam prakteknya tetap melihat bagaimanakah dampaknya jika si pelaku bebas. Pada kasus ini, terdapat dampak yang berakibat buruk pada korban jika si pelaku bebas, di mana pelaku bisa saja mencoba membalas dendam terhadap para korban dan juga dapat merasakan masyarakat setempat. Lalu, bagaimanakah nasib keluarga pelaku dan korban? Jika dilihat terhadap nasib keluarga pelaku, tentu saja tidak boleh diberikan kelonggaran karena perilaku yang dibuat oleh pelaku sudah bersifat kriminalitas dalam skala yang besar dan dapat berbahaya kepada korban jika tidak dijerat hukuman yang berat. Mengenai keluarga korban, tentu saja korban mendapatkan trauma yang cukup besar dan masa depan mereka terbuang sia-sia. Oleh karena itu, hukuman yang dikenakan oleh pelaku harus sesuai dengan tindakan kejahatan yang ia lakukan. Nah, berdasarkan 3 perspektif tersebut, saya lebih memilih perspektif yang paling baik dalam menyelesaikan perkara ini ialah perspektif hukum positif, di mana perspektif hukum positif ini dia itu berdasarkan ketentuan dan tertulis yang bersifat wajib dan dilaksanakan oleh si pelanggar. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.